Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Santri putra putri Pondok Pesantren Darul Ilmi yang saya cintai, malam ini kita hari yang kedua kita akan belajar atau mengenang sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada seri pertama kemarin terakhir kita mau menceritakan tentang sumur Zam-Zam. Siapa yang tahu sumur Zam-Zam? Sumur loh ya. Siapa yang pernah melihat sumur Zam-Zam? Sumur Zam-Zam itu tidak di Semarang, tidak di Masjid Agung Jawa Tengah, tidak di Jakarta, tapi sumur Zam-Zam itu ada di mana? Ada di mana? Dia ada di Makkah. Kalau jamaah haji, umroh pasti meminum air Zam-Zam. Anak-anak, sumur Zam-Zam itu pernah hilang. Sumur Zam-Zam yang menemukan siapa? Nabi Ismail. Pas Nabi Ismail usia berapa? Masih bayi, masih kecil, masih oe. Karena Ibu Hajar itu berlari ke sana kemari mencari air, tidak ada. Di sana kelihatannya sana ada air, terus Ibu Hajar lari sampai sana ternyata Fata Morgana. Tahu Fata Morgana? Hanya mata memandang kelihatannya ada, tapi ternyata tidak ada. Terus lari ke sana lagi, tidak ada, sampai 7 kali. Ibu Hajar itu 7 kali mengejar air. Nah sekarang ini dibuat sa'i untuk para jamaah haji atau jamaah umroh. Anak-anak, setelah ditemukan air Zam-Zam, kemudian kan Ismail itu karena haus, dia nendang-nendang tanah. Anak bayi itu kalau nangis kan kadang kaki nendang-nendang. Dia pernah bayi tidak ini? Kamu pernah bayi tak? Siapa yang begitu lahir langsung gede? Begitu lahir pasti bayi dulu. Ismail juga walaupun Nabi tetap lahir bayi, nendang-nendang tanah sambil nangis. Akhirnya ada air muncrat. Gitu, semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi. Ibu Hajar dari puncak bukit itu melihat, di sana ada air. Kok dekat dengan anakku? Wah, nanti kalau saya tidak cepat-cepat datang ke sana, anakku akan tenggelam. Terus Ibu Hajar lari cepat, nabrak tiang listrik. Lari, tukang bakso. Wow, langsung ditemukan air Zam-Zam. Ada air banyak, alhamdulillah, ada air banyak. Terus air itu, airnya kan melebar-lebar, bludak-bludak. Terus tambah, dikasih tataan gitu sambil Ibu Hajar itu bilang zumi, kumpul. Zam-Zam itu artinya kumpul. Airnya akhirnya kumpul. Terus itu sampai sekarang kemudian jadi sumur, terkenal dengan sumur Zam-Zam. Udah paham ya ceritanya ya? Nah, itu kan zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, di bawahnya itu ada nabi terus ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sehingga sumur Zam-Zam itu lama-lama
Kadang-kadang ada banjir, kadang-kadang ada runtuhan bukit, sumur Zam-Zam itu tertutup tanah, hilang, tapi posisinya masih di Mekah. Siapa yang menemukan? Yang menemukan adalah kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Ya cukup. Abdul Muthalib itu kakek Nabi Muhammad yang menemukan. Ceritanya begini anak-anak. Abdul Muthalib itu kemarin diceritakan Abdul Muthalib itu keturunan atau nenek moyang Nabi Muhammad. Yang lain pada jahat, yang lain pada suka berbuat kasar, suka berbuat rusuh. Tapi kakek-kakeknya Nabi Muhammad itu baik semua. Termasuk Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi Muhammad itu baik. Dia suka ngaji, sering baca buku, baca kitab, sehingga di kitabnya itu tertulis ada peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, namanya sumur Zam-Zam. Letaknya di Makkah. Abdul Muthalib penisirin tahu? Saking penasarannya sampai penisirin. Di mana tuh itu sumur Zam-Zam itu? Aku harus bisa menemukan. Akhirnya kakek Abdul Muthalib itu belum jadi kakek, masih muda. Abdul Muthalib akhirnya memanggil namanya Haris, anaknya. Yuk kita berburu sumur ajaib. Namanya sumur Zam-Zam. Di mana ayah? Yuk pokoknya kita mencari alat yang buat menggali linggis. Kamu juga ambil alat pacul. Yuk bersama-sama. Setiap tanah itu dicampur. Ayo cepat. Nanti kalau keluar airnya berarti di situ ada air. Ada sumur Zam-Zam. Di daerah sini digali tidak ketemukan. Sampai kedalaman berapa meter belum ada air. Akhirnya menyerah. Kayaknya tidak ada di sini ayah. Di mana ya, kita cari aja di tempat yang lain. Di pojok sana digali sampai 5 meter, 10 meter tidak juga muncul air. Coba di sana di kamar pojok gali tidak ditemukan juga. Akhirnya capek, sudah berminggu-minggu mencari itu tidak ketemu. Bahkan orang-orang di sekeliling itu ngelihat itu pada bingung. Abdul Muthalib, kamu tuh ngapain di sana? Aku mau mencari sumur ajaib. Abdul Muthalib itu orang gila. Tidak ada apa-apa kok mencari sumur ajaib. Tunggu nanti kalau ketemu kalian pasti akan heran. Abdul Muthalib, kamu harus sadar, tidak ada apa-apa. Masa gurun seperti ini ada sumur? Karena di Mekah itu gersang sumur. Tapi Abdul Muthalib yakin bahwa pasti ada sumur Zam-Zam itu terkubur. Akhirnya istirahat, seminggu istirahat. Nanti mulai lagi hari Senin, terus Sabtu, Minggu belum ketemu, Ahad belum ketemu. Saya sambil jasa. Nah, terus sudah agak putus asa. Abdul Muthalib sudah agak putus asa. Yang bantu menggali tadi sudah kecapean. Abdul Muthalib malam-malam itu berdoa, ya Allah, di mana sih sumur Zam-Zam itu? Kau sembunyikan di mana? Terus Abdul Muthalib tertidur, tiba-tiba beliau mimpi. Siapa itu?
tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Dantot ya, Dantot itu juga suara tanpa rupa. Itu ada suara Abdul Muthalib. Nah, siapa ya? Abdul Muthalib. Kamu jangan putus asa. Carilah sumur Zam-Zam, letaknya di sana. Ditunjukkan itu. Tepatnya di sini. Nanti ciri-cirinya begitu, tanahnya begini. Ada batunya begitu, tuh, pasirnya begini, ini, begini, begini. Nah, diceritakan ciri-cirinya itu diceritakan. Akhirnya pagi harinya itu Abdul Muthalib semangat mencari. Ayo kita cari, sudah ketemu. Pakai Google Map. Pagi hari dengan semangat luar biasa, Abdul Muthalib bersama tadi anaknya tadi menuju tempat yang dituju pas mimpi itu. Orang-orang yang melihat, Abdul Muthalib, tak kira kamu sudah sadar. Tak kira kamu sudah sadar. Ternyata kambuh lagi. Dikirain stres, dikirain gila itu Abdul Muthalib. Dan hari ini insya Allah saya akan menemukan itu sumur Zam-Zam, sumur ajaib. Terus ayo cepat digali, 1 meter belum ada, 2 meter belum ada, udah kok tidak muncul airnya. Terus digali, terus tiba-tiba ada air kecil. Ciri, ayo cepat digali lagi. Ayo cepat. Jangan-jangan ini, ayo terus. Semakin banyak, ayo cepat. Semakin penisirin. Jangan-jangan ini. Ayo terus. Semangat akhirnya nyangkul. Tadinya nyangkulnya ini. Begitu muncul. Anu ligisnya. Ayo. Main kena batu. Langsung airnya itu semakin awas semakin banyak. Wah senang. Wah kita mandi dulu. Terus minum sepuasnya. Terus ada orang lewat pakai sepeda. Oh belum ada sepeda ya dulu ya. Pakai kendaraan onta. Sepeda onta. Terus lihat dari jauhan lihat apa itu kok ada air muncrat. Terus tapi sambil jalan ada air terus ontanya nabrak tiang listrik. Terus habis dilihat kok ada air ya, ajaib banget di sini kok ada air. Itu Abdul Muthalib yang kemarin mencari air itu. Jangan-jangan Abdul Muthalib sudah menemukan air itu. Wah saya bilang orang-orang kampung tuh langsung di WA semua. WA grupnya. Langsung di WA. Abdul Muthalib menemukan sumur. Tung Abdul Muthalib menemukan sumur. Wah terus terkenal. Ayo semua datang itu suatu banyak. Atau kampung itu kumpul semua. Terus melihat air, orang Arab itu melihat air muncrat, air mancur itu luar biasa, suatu yang luar biasa. Saya tidak pernah melihat. Di sana kan jarang air. Begitu loh itu semua. Wah air. Melihat air itu seperti melihat masuklah sekarang apa? Boneka. Melihat air itu seperti orang lapar melihat ayam goreng. Ayam bakar. Wah air. Terus mau mendekat. Aku mau. Stop, jangan dulu. Jangan ada yang mendekat. Biarkan air ini mengalir dulu. Terus ayo bersama-sama, mari penduduk Mekah bersama-sama kita merawat sumur ini. Ayo kita buat yang bagus. Ada yang punya semen di rumah,
Aku punya, bawa ke sini. Pasir bawa ke sini. Siapa jadi tukang? Aku. Wah, tukang. Bawa cetok, bawa alat-alat tukang itu kemudian dibangun itu namanya sumur. Terus dikasih tahu masyarakat ini adalah sumur Zam-Zam peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian diresmikan yang menguasai sumur itu adalah Abdul Muthalib, yang pemiliknya adalah Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib itu? Kakeknya Nabi Muhammad. Nah, mulai saat itu orang Mekah itu mencari air tidak kesulitan. Air Zam-Zam itu istimewanya adalah diambil airnya sebanyak apapun itu tidak akan habis. Sampai kapanpun, sampai sekarang ini tidak ada sumur yang sehebat sumur Zam-Zam, karena airnya itu tidak bisa habis. Dibawa pulang jamaah haji seluruh dunia, airnya tetap ada, airnya tetap enak, airnya tetap luar biasa. Tidak ada air yang sehebat air Zam-Zam. Tepuk tangan untuk air Zam-Zam. Terus anak-anak lagi. Setelah itu Abdul Muthalib agak tua toh, sudah punya anak banyak. Abdul Muthalib itu masih merasa kekurangan anak. Kemarin kan diceritakan orang Mekah itu kalau punya anak laki-laki kan suka ya. Kalau punya anak perempuan nggak suka. Lahir Pak Arsi nggak suka. Orang dulu, tapi sekarang suka. Nah, Abdul Muthalib itu berpikir begini, wah, andai kata anakku 10 laki-laki semua, pasti aku akan senang. Terus berdoa, ya Allah berilah aku anak 10 laki-laki semua. Saatnya laki-laki semua. Minta anak 10 laki-laki semua. Terus Abdul Muthalib ini bernadar. Tahu nadar gak? Nadar tahu gak? Nadar itu berjanji. Ya Allah, kalau nanti anak saya 10 laki-laki semua, saya mau mengkorbankan 1 di antara anakku. Mau saya sembelih untuk persembahan. Waktu itu kan belum ada Nabi Muhammad, jadi biasa seperti itu, mempersembahkan anaknya, mengkorbankan anaknya, itu hal biasa lah. Abdul Muthalib itu juga begitu, berjanji nanti kalau anakku 10, salah satunya akan aku sembelih, terus tak buat persembahan. Nah, apa yang akan terjadi anak-anak? Apakah Abdul Muthalib akhirnya punya anak 10? Apakah kemudian ada yang dikorbankan? Siapakah yang akan disembelih di antara 10 anaknya itu? Nah, besok kita lanjutkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.